Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nah, saya ingin tahu siapa saja yang masuk dan tidak masuk ya. Saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Abdillah Maulana Prabasta. Ada. Al-Hafiz Eza Mahardika. Anissa Alfitriani. Brian Adisa Putra. Dias Andrean Apriliano. Farah Najia. Faza Iqbal Al-Farizki. Muhammad Oktavianto. Muhammad Dwi Andika. Tidak ada. Muhammad Zofan Aditya. Muhammad David Alvaro. Muhammad Zikrul Ababji. Muhammad Fajar Muzaki. Muhammad Sirojul Muni. Mujiarga Sastrawiguna. Nikolas Saputra Alindit. Naisa Kirana. Nindin Kaisa. Prabu Tri Saputra. Sebastian Aditya Putra. Tri Ramdhani. Vanessa. Devina. Anak-anak, hari ini kita pelajaran akidah akhlak dengan materi kalimat tarjih. Apakah anak-anak pernah mendengar kalimat tarjih? Siapa tahu kalimat tarjih? Saya. Ya. Nesa siapa? Ya, betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi yang tahu tentang kalimat tarjih? Ya, bias apa? Iya, betul. Kalimat yang diucapkan ketika jatuh. Ya. Nah, ini kalimat tarjih, ya. Nah, namun sebelum itu apakah kalian mau saya ajak menyanyi kalimat tarjih? Mau ya? 1, 2, 3. Tarjih disebut juga kalimat istijah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Materi hari ini yakni kalimat tarjih. Yang pertama yakni kita harus meyakini Allah, bahwasannya melalui kalimat thayyibah tarjih. Yang kedua, terbiasa mengucapkan kalimat tarjih. Ya, tidak boleh ketika kita kena musibah kita malah berbicara kotor, tapi harus tetap berbicara menggunakan kalimat thayyibah. Ini kalimat tarjih. Yang ketiga yakni mengenal Allah dengan kalimat thayyibah tarjih. Yang keempat melafalkan kalimat thayyibah tarjih dan maknanya. Ya, itu untuk pelajaran hari ini. Sekarang saya terangkan tentang kalimat tarjih. Ya. Apa itu kalimat tarjih? Kalimat tarjih itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya.
kita semua ini adalah miliknya Allah. Kita manusia, hewan, tumbuhan, dunia itu semuanya miliknya Allah. Dan suatu saat pasti akan kembali kepada Allah. Maka dari itu kita harus mensyukuri nikmat Allah. Kita tidak boleh ketika kita dikasih sakit, ketika kita dikasih rezeki, tidak boleh semena-mena. Pas dikasih rezeki semena-mena, pas sakit sambat, itu tidak boleh. Ya. Kita tetap harus bersyukur bahwasanya semuanya itu adalah kehendak Allah. Nah, kapan kita mengucapkan kalimat tarjih? Di papan ini sudah ada gambar-gambar. Ya, di papan ini sudah ada gambar-gambar. Ketika kita mengucap kalimat tarjih adalah satu, ketika ada orang yang jatuh. Kalau kalian melihat teman sampean yang jatuh, itu sampean mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak boleh ketika ada teman kalian jatuh, kalian berbicara kotor gak? Ya. Yang kedua, ketika kalian melihat bencana alam, itu juga mengucapkan kalimat tarjih. Ya. Jadi kalau melihat bencana alam, entah itu banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya, kalian wajib mengucapkan kalimat tarjih. Yang ketiga, ketika melihat orang sakit, ada teman sampean yang sakit, ada keluarga sampean yang sakit, itu kalian harus mengucapkan kalimat tarjih. Yang keempat, ketika melihat kecelakaan, di jalan raya ada kecelakaan, kalian juga wajib mengucapkan kalimat tarjih. Yang kelima, ketika ada orang meninggal, tetangga kalian meninggal, saudara kalian meninggal, itu kalian wajib mengucapkan kalimat tarjih. Ya, ketika ada tetangga, teman meninggal, itu wajib mengucapkan kalimat tarjih. Gak boleh kalian berbicara kotor, oh syukur, kapok, gak boleh. Ya, harus mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, apa manfaatnya ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah? Sampai ketika mengucapkan kalimat thayyibah tarjih, manfaatnya satu, kalian akan mendapatkan pahala. Ya, kalian akan mendapatkan pahala. Yang kedua, kesabaran kalian akan bertambah. Ya, orang yang sering mengucapkan kalimat tarjih ketika dapat musibah, dia akan sabar. Sabarnya akan tambah, tidak gampang marah, tidak gampang istilahnya menyalahkan orang lain itu. Nah, terus kalimat tarjih itu ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ya, hikmahnya kalau kita mengucapkan kalimat tarjih, yang pertama adalah ikhlas dan tawakal. Nek sampean sering mengucapkan kalimat tarjih, ketika kehilangan barang sampean akan ikhlas. Ya. Yang kedua, sampean akan sabar mendapatkan ujian. Ketika nggak punya uang, ya sabar. Ketika ayamnya meninggal, sabar. Ketika keluarga meninggal, juga sabar. Nggak sampai gila. Nah, itu ya. Yang ketiga, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita mendapatkan karunia dan kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan yang kelima, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari Allah. Ya. Nah, untuk itu kita harus membiasakan kalimat tarjih. Di atas ini, di papan tulis ini contoh tulisan kalimat tarjih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tulisannya harus seperti ini Arabnya. Ya, ini tulisannya. Nah, nanti kalian bisa menyalin di kertas bagaimana sampai menulis yang baik innalillahi, supaya tahu, oh ternyata tulisan innalillahi seperti ini. Arti
artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Nah sekarang tolong ditirukan bacaan kalimat tarjih. Buat kuis untuk saya bagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nanti kalau jawabannya betul nilainya 10. Sekarang sama jawab ya, tapi angkat tangan. Kalau betul sama jawab betul, kalau salah sama jawab salah. Tapi angkat tangan dulu. Misalkan saya Pak angkat tangan salah, sama jawab salah. Oke? Saya Pak betul, saya jawab betul. Ya. Ketika ada orang makan membaca kalimat tarjih. Salah. Nah, angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu, baru saya Pak. Salah ya. Ketika ada orang tua jatuh dari sepeda. Iya, betul ya. Betul. Ketika kita melihat ya ayam kita meninggal. Ya, betul ya. Betul. Saya hitung terlebih dahulu. Kelompok 1 20. Kelompok 2 1 2 3 4 5 50. Kelompok 3 40 ya. Nah, kurang satu pertanyaan. Nah, apabila kita berangkat ke sekolah, kemudian angkat tangan dulu nanti ya. Apabila kita berangkat ke sekolah, kemudian di tengah jalan uang saya jatuh, apakah betul mengucapkan kalimat aja? Apa? Betul ya. Nah, sudah selesai pertanyaannya. Saya hitung. Kelompok 1 30, kelompok 2 50, dan kelompok 3 40. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2 ya. Tangan. Tadi sudah saya terangkan semuanya ya, sebelum pelajaran selesai. Namun saya ingin tahu, mungkin kalian ada yang belum paham tentang kalimat tarjih ya. Masih ada yang belum paham. Mungkin bisa ditanyakan. Apakah ada yang bertanya tentang kalimat tarjih? Iya, apa Nesa? Pak, apabila kita tidak mengucapkan kalimat tarjih, apakah berdosa? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Saya jawab dulu. Bagaimana Pak kalau kita tidak mengucapkan kalimat tarjih, apakah kita berdosa? Jawabannya itu tidak. Tetapi kalau kita mengucapkan kalimat tarjih, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita tidak mengucapkan apa-apa, ya kita tidak mendapatkan apa-apa ya. Jadi kalau kita, tadi sudah saya terangkan, waktu-waktu yang tepat mengucapkan kalimat tarjih, ini wajib sampai mengucapkan kalimat tarjih. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Jadi kalau tidak mengucapkan, itu juga tidak berdosa, tetapi tidak mendapatkan pahala. Ya, jadi anak-anak ya, hari ini materi kita tentang kalimat tarjih.
sudah selesai. Maka dari itu tolong bukunya, alat tulisnya bisa dimasukkan ke dalam tas sebelum berdoa kita mulai, ya. Ayo tolong dimasukkan ke dalam tas. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang, ya, dengan membaca surat Al-Asr dan doa Rabbana Atina, ya, bersama-sama. Bismillah. Manu